bahagia. Salam guru penggerak. Uh, Hari ini saya bersama dengan rekan guru dari SMA Negeri 1 Patik Raja akan melaksanakan coaching pra observasi kelas. Saya Agi Gustri Juniawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Bapak Imam Latifuddin, SPDI, akan melaksanakan observasi kelas pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Imam hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Ya, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Terus kira-kira Bapak Imam sudah siap untuk diobservasi hari ini? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama Pak Imam, untuk tujuan pembelajaran yang Pak Imam akan laksanakan hari ini seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu untuk kelas 10 ya, dengan materi menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, di pertemuan pertama ini tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil, dan contoh perilaku dari foya-foya, ria, sum'ah, serta takabur. Ya, tujuan dari yang pembelajarannya Pak Imam tadi adalah menghindari foya-foya dan yang sifat-sifat jelek yang lainnya ya Pak. Ya, betul. Dan untuk strateginya bagaimana Pak untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, untuk strategi yang nanti insya Allah akan kami terapkan, yang pertama kami akan menggunakan strategi diskusi, ya. Kemudian yang kedua nanti ada indeks catch match, dan yang ketiga nanti ceramah, diskusi. Kemudian yang kedua adalah indeks cut match, dan yang ketiga adalah ceramah. Kira-kira area yang mau dikembangkan di tujuan atau di strategi yang Bapak ajukan itu di area mana? Untuk materi ya, untuk materi yang saya kembangkan, karena nanti anak-anak akan belajar tentang foya-foya, ria, dan sum'ah, khususnya antara ria dan sum'ah, itu nanti akan kami kembangkan atau akan kami sandingkan ya dengan perilaku ujub ya, dan juga nanti juga akan kami sandingkan pula dengan perilaku percaya diri. Jadi nanti yang dikembangkan oleh Pak Imam nanti adalah area perilaku yang seperti ujub dan ria seperti itu ya. Iya, jadi untuk itu nanti dengan metode diskusi, terus indeks dan ceramah itu tadi. Dan rencananya Pak Imam akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas apa Pak? Di kelas 10-6. Di kelas 10-6. Nah, untuk diskusi dan nanti kan ada diskusi ya, itu betul. Yang dilibatkan dalam diskusi kira-kira nanti siapa saja? Nanti yang dilibatkan jelas peserta didik, peserta didik semuanya akan terlibat dalam diskusi tersebut. Kemudian kami atau saya selaku guru nanti akan mendampingi dan juga membimbing ketika dalam diskusi itu terdapat kebingungan dari peserta didik. Nah, untuk karena peserta didik kan tadi terlibat terutama dalam kegiatan tersebut. Nah, kira-kira pelaksanaannya akan dilaksanakan kapan Pak? Untuk diskusi nanti pelaksanaannya adalah, jadi gambaran umumnya ya Pak, awal saya masuk kelas nanti kegiatan pendahuluan, kemudian setelah pendahuluan udah selesai, kemudian nanti anak-anak saya kasih soal diagnostik serta persepsi. Setelah itu kemudian peserta didik juga saya minta untuk membaca dulu, literasi dulu, kaitannya dengan materi juga dibaca dulu, termasuk saya berikan video singkat. Video itu hanya durasi sekitar 2 menit saja.
karena untuk mengakomodir ya siswa-siswa yang mohon maaf ya gampang sulit untuk menerima materi dalam bentuk tulisan. Jadi kami siapkan juga video pembelajaran singkat ya, yang harapannya adalah peserta didik itu lebih mengena di materi. Nah, setelah peserta didik sudah mempunyai bekal, sudah mempunyai materi, kemudian baru kami ajak mereka untuk berdiskusi. Ya, jadi nanti direncanakan dalam pembelajaran ya, pertama dari pendahuluan, kemudian nanti di kegiatan intinya ada diskusi semacam itu, nanti ada soal-soal yang diberikan juga. Dan hari dan jam berapa itu Pak? Untuk observasinya itu di hari Selasa. Tanggal 29 Oktober 2024. Kemudian jamnya itu jam kedua dan ketiga. Jam kedua dan ketiga. Ya. Oke, tadi hari ini ya Pak, Selasa tanggal 29 Oktober harinya, kemudian di waktu jam kedua nanti kira-kira jam kedua jam dan ketiga. jam 7.50 sampai jam 9.10. Jam 7.50 sampai jam 9.10. Kira-kira untuk rencana yang Bapak Imam sudah rencanakan itu nanti tingkat keberhasilannya misalnya dalam rentang 1 sampai 10 Pak Imam bisa memprediksi berapa keberhasilannya Pak dari metode dan strategi yang Bapak rencanakan itu tadi. Insya Allah dan mudah-mudahan ya bisa sampai di angka 8. Angka 8. Kemudian kira-kira setelah misalnya dalam pembelajaran ini Pak Imam sudah melaksanakannya, apakah apa yang akan Pak Imam lakukan setelah kegiatan itu? Nah, setelah saya lakukan pembelajaran dengan metode yang tadi kami sampaikan ya, ada 3 metode tersebut. Kemudian nanti akan saya evaluasi berkaitan dengan proses pembelajarannya di kelas, kemudian kaitannya juga dengan keterserapan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik ya setelah melakukan pembelajaran ya. Dan juga saya juga akan melihat juga kaitannya dengan anak itu merasa nyaman atau tidak dengan pembelajaran yang saya berikan. Tapi seandainya kok ada hal-hal yang perlu kami evaluasi, insya Allah untuk perbaikan yang akan datang. Oke, jadi Pak Imam nanti akan setelah pembelajaran ini berlangsung, nanti akan mengevaluasi dalam pembelajarannya, kemudian akan memeriksa ketercapaian peserta didik seperti apa, dan mengadakan persepsi atau mengadakan penilaian secara tingkah laku dan sebagainya. Baik Pak Imam, untuk hari ini sekian dulu untuk coachingnya. Untuk persiapan, monggo Pak Imam bisa mempersiapkan di kelas, nanti kita ketemu lagi di kelas ya. Selamat bertugas dan semoga sukses untuk pembelajaran ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Agi mendiskusikan materi pendidikan agama Islam dan budaya pekerti bab 3, yaitu larangan foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad.
ya, silahkan kalian baca dulu. Sudah selesai? Cukup ya? Ya cukup. Selesai semuanya? Ya alhamdulillah ya selesai semuanya. Selanjutnya saya akan mempresentasikannya dulu ya. Sebelum nanti kita tanggapi bersama tentang literasi tersebut. Seperti biasa juga ya, kalian nanti ketika saya panggil namanya, kalian sebutkan jumlah sholat wajib ya yang sudah kalian laksanakan satu hari sebelumnya. Satu hari sesudahnya ya. Adiatma, sholatnya berapa kali? Aisyah? Aisyah? Alif? Almira? Ananda? Anindya? Dafar? Dian? Zulfani? Priska? Galang? Haris? Ibnu Masjid? Khairunisa? Hansa? Kinanti? Ma'rifatul? Melda? Muhammad Faiz? Mufid? Mutiara? Nabila? Nafikoh? Nova? Putri? Kenapa? Ada suratnya ya? Raihan? Rifa? Rizka?
Teruskan. Rita, Sinta, Siva, Tata, Vita, Zulfika. Ya berarti hari ini satu ya yang tidak masuk ya, atas nama Fitri. Ya, saya ingatkan ya, tidak bosan-bosannya ya, kami mengingatkan kepada kalian semuanya, bagi yang sholatnya belum 5 waktu ya, ayo kalian segera sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah kewajiban ya, kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali perempuan yang sedang berhalangan saja. Ya, oleh karena itu yang sholatnya belum 5 waktu, ayo sholatnya 5 waktu, dan bagi yang sudah 5 waktu, tingkatkan lagi kualitas sholat kalian. Setuju ya, kelas 10-6 ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian hari ini nanti kita akan belajar bab ketiga ya, yaitu tentang larangan menjauhi sifat foya-foya ya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sekali lagi ya, menjauhi perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Nah, tadi literasi yang tadi kalian baca itu sedikit menyinggung ya, sedikit menyinggung tentang sifat apa? Takabur atau sombong ya, bahwa nanti di surga nanti ya, itu walaupun orang ini orang yang sangat baik ya, orang yang sangat bersih, tetapi dalam hatinya kok masih ada sifat sombong atau sifat takabur, walaupun hanya 1 biji sawi ya, menurut hadis ya, maka harus dibakar dulu nggak orang itu? Apakah bisa langsung masuk surga? Tidak ya, harus dibakar dulu di api neraka. Karena apa? Salah satu syarat orang bisa masuk surga adalah di dalam hatinya itu sudah bersih dari perbuatan sombong ataupun takabur. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya, kaitannya dengan materi tersebut. Dan hari ini kita akan fokus pada pengertian ya, kemudian dalil ya, dalil atau yang mendasari larangan sifat-sifat tersebut ya, kemudian contoh perilakunya ya, contoh perilakunya. Kita akan fokus di situ. Nah, pembelajaran hari ini nanti juga akan ada diskusi, kemudian ada encouragement ya, nanti kalian saya kasih kartu untuk mencari pasangannya ya, dan ada juga nanti saya klarifikasi ya, insyaallah klarifikasi. Nah, agar kalian punya gambaran lebih banyak lagi tentang materi yang akan kita bahas hari ini, silakan kalian baca terlebih dahulu ya, sekitar 5 menit ya, sampai 10 menit ya. Monggo kalian baca halaman, coba kalian buka dulu halaman 60 ya. Kalian buka halaman 60. Sudah? Halaman 60. Nah, ada ya halaman 60 ya. Kemudian halaman 61. Lihat halaman 61 ya, di buku paket atau yang diberikan oleh pemerintah. Sudah dibuka halaman 61? Nah, sudah ya. Nah, coba kalian lihat itu nomor yang gambar pertama, itu gambar orang yang bagaimana ya? Siapa yang tahu? Yang mau menjelaskan? Yang pertama itu gambar orang lagi ngapain? Ya, yang bawa tas banyak banget dan ya coba siapa yang mau menyampaikan? Kira-kira ini contoh perilaku apa nih? Ya, perilaku foya-foya. Kenapa kok foya-foya? Dikatakan foya-foya? Ya karena dia berbelanja sangat banyak dan kemungkinan yang dia beli itu kayaknya bukan kebutuhan semuanya ya. Kayaknya ada juga yang bukan kebutuhan. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Ananda ya. Kemudian yang kedua, yang banyak warna pink-pinknya itu yang sebelah kanan, itu kira-kira gambar orang lagi apa? Ngacung dulu tuh. Apa itu? Yang pink itu gambar apa? Gambar uang ya? Ya. Itu kira-kira orang lagi apa? Apa kira-kira? Oh? Lurus ya?
dia menggunakan uang tersebut kira-kira untuk manfaat atau ya kira-kira untuk kebermanfaatan atau untuk hal yang kurang manfaat. Ya untuk hal-hal yang kurang manfaat ya. Jadi ini termasuk perilaku yang boros. Oke, namanya Mas Bapak ya. Nah yang ketiga, ini gambar orang lagi ngapain itu? Merasa hebat berarti? Ayo kira-kira masuk apa? Masuk kategori poya-poya, dia semua atau takabur atau hasad kira-kira? Takabur. Ya kira-kira ini gambar orang lagi takabur ya, sombong ya? Lanjut aja. Yang gambar keempat, pamer foto di media sosial. Ini? Ya ini contoh perilaku ria. Kira-kira sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran awal. Nah kemudian saya ada soal diagnostik ya. Nanti kalian kerjakan hanya 4 soal ya. Nanti kalian memilih apakah sudah, apakah belum gitu aja ya. Nah, ya saya kirim ke ketua kelas. Silakan dikirim ya. Sudah. Sudah ya? Nah kalau sudah, nanti coba akan saya cek ya seperti apa namanya, apakah kalian sudah pernah baca buku tentang atau pernah mempelajari tentang materi tersebut sebelumnya, ataukah kalian sudah paham atau belum dengan materi tersebut ya. Nanti coba saya lihat dulu. Nah kalian saya kasih kesempatan untuk membaca ya sekitar 5 menit ya. Monggo kalian baca sekitar 5 menit ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan kembali. Saya sambil cek dulu ya, seperti apa respon kalian.
Ya sudah cukup ya. Nah sudah cukup. Saya udah lihat hasilnya. Ternyata alhamdulillah. Untuk apakah kalian sudah pernah membaca buku-buku tentang ataupun materi tentang apa namanya poya-poya, ria, suma, takabur dan hazard? Alhamdulillah 75% itu sudah ya. Yang 25% yang belum. Kemudian kaitannya dengan soal yang kedua, poya-poya sama ria, insya Allah tahu ya. Alhamdulillah nih udah 100% ya. Insya Allah tahu poya-poya itu kayak apa, ria itu kayak apa. Tapi kalau suma ini ya, ini agak asik ya. Ada suma, ada takabur. Oh takabur saya gitu tahu. Nah hasadnya ini agak ada yang tahu, ada yang mungkin belum. Nah ini yang sudah tahu sekitar 53%, yang belum sekitar 47% ya setengahnya. Nah kalau dalil, nah ini kalau dalil seperti biasa ya. Kalau dalil larangan poya-poya, dalil larangan ria, sunnah, takabur, hasad, kayaknya masih banyak nih. Ada sekitar 90% itu belum paham tentang dalilnya, dasarnya belum begitu paham. Tapi tahu ya bahwa itu perilaku itu dilarang ya. Ya tahu, cuma dalilnya yang mungkin belum paham. Nah yang 10% itu udah tahu ya. Nah selanjutnya ini saya punya kuis ya, punya kuis yang akan mengantarkan juga ke materi. Nanti kalian fokus di sini ya, jangan ke HP lagi ya, HP-nya sudah cukup. Nah ini saya ada kuis, mudah-mudahan ada yang bisa menjawabnya ya. Jadi ada dua kondisi orang ya. Yang pertama orang A, kelihatannya dari sana ya, baca ya. A itu orangnya ibadahnya rajin, ya. Yang A itu ibadahnya rajin, tapi perilakunya kurang baik. Bisa dibayangin ya? Ibadahnya rajin, sholatnya mumpung ya, baca Quran yang mumpung, tapi perilakunya sama orang sering nyakiti dan seterusnya. Paham ya? Nah kira-kira yang baik gimana? Kebalikannya ya. Nah perilakunya yang baik, ya. Perilakunya yang baik, tapi ibadahnya masih bolong-bolong. Contoh sholatnya masih waktu ya, kemudian suruh baca Quran masih kadang masih berat ya, masih susah dan lain sebagainya. Tapi sama orang baik yang baik. Nah yang saya tanyakan adalah, pilihlah mana yang lebih baik atau kurang baik menurut kalian? Antara yang A sama yang B, kira-kira baikkan mana atau burukan mana boleh lah. Ya cuma demikian dulu ya. Baikkan A atau baikkan B? A itu ibadahnya rajin ya, tapi perilakunya kurang baik, sama orang suka nyakitin. Itu yang bisa dibayangin lah. Nah kalau yang kedua, itu sama orang yang baik banget lah ya, tapi sama Allah ya, ibadahnya sama Allah itu masih jarang lah. Bisa ya dibayangin ya? Nah udah punya jawabannya, siapa yang berani menyampaikan? Mau A atau B bilang gitu? Ada yang berani nggak? Belum ada? Ya. Alhamdulillah. Oke. Alasannya yang awal pilih mana Mbak? Lebih baik yang B, alasannya? Oke. Kalau perilakunya mendirinya B ya, perilakunya baik, alhamdulillah dari tulisannya baik ya. Nah kalau yang sholatnya misalnya belum masih bisa diperbaiki ya. Oke, kenapa bukan yang A? Iya. Iya, dari sananya buruk ya. Jadi agak lebih susah ya diperbaiki ya. Oke, boleh lah ya, aplaus ya berani ya. Yang dari kubu B nih, ada yang dari kubu A. Yang baru dapat A ada nggak? Gimana? B semuanya setelah sini? Iya. Ya udah, kalau kalian A ya? Iya A, pilih A. Bukan. Ini membuat A tuh gitu. Begini alasannya. Iya. Tapi ini belum mengikuti. Ya nggak apa-apa ya. Dan terus yang B, kenapa bukan yang B?
Ya pokoknya lebih baik yang A lah ya. Pokoknya lebih baik yang A lah. Boleh lah ya, berani menjawab lah. Masih plus ya. Yang pilih A, yang pilih A. Yaudah satu. Yang pilih A, yaudah yang pilih B. Jangan, ya pilih B. Saya hitung ya. Tunggu dulu. Yang tinggi biasanya bisa hitung. Semua ya. Ini kamu pilih apa? A aja. Pilih A ya. Satu. Ini B ya. Ini yang A mana? Ini B ya. Ini apa? A ya. Iya. Ya udah yang katakanlah yang B, yang A itu 1 2 3 6 7 ya. Sisanya adalah yang B. Coba ya. Ini maksudnya soal ini maksudnya apa ya? Jawabannya adalah keduanya baik. Alasannya apa? Alasannya adalah ini nih, alasannya ya. Jadi yang mungkin kita cara pikiran ya. Boleh jadi orang A, perhatikan ya, boleh jadi orang A itu yang ibadahnya rajin ya, tapi perilakunya buruk. Itu karena ibadahnya rajin, maka Allah memberikan hidayah dan kesadaran sehingga dia bertobat dan merubah perilakunya menjadi baik. Bisa dibayangin ya. Nah yang B bisa juga boleh jadi orang B karena dengan perilakunya baik ya, maka Allah memberikan hidayah dan kesadaran sehingga dia bertobat dan memperbaiki ibadahnya menjadi rajin. Paham nggak? Jadi kalau kita melihat orang yang ibadahnya baik tapi perilakunya buruk, kita nggak boleh menyalahkan dia. Mudah-mudahan ya dengan ibadahnya rajin itu nanti perilakunya menjadi baik kalau ngasih hidayah. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya ada orang perilakunya baik ya, tapi ibadahnya masih bolong-bolong misalkan, kita juga nggak boleh suudzon, kita harus husnudzon juga pada orang tersebut ya. Mudah-mudahan Allah nanti akan memberi hidayah lantaran orang tersebut memiliki perilaku yang baik. Kalau keduanya baik, lantas siapa yang kurang baik? Siapa? Kalau kedua-duanya itu baik, yang kurang baik siapa? Yang kurang baik adalah kita orang ketiga yang pandai menilai orang lain tetapi lalai menilai diri sendiri. Yaitu untuk mengingatkan kita semuanya bahwa kita semua itu seringnya, termasuk saya ya, seringkali kita itu terbawa ego ya, Mbak ya, terbawa ego. Bahwa kita itu sering melihat orang lain dan kita lupa melihat diri sendiri. Dan ini sangat erat kaitannya nanti dengan perilaku ria ya. Contoh sederhana ini, misalkan ya saya lagi ngaji nih, kemudian saya foto selfie ya, kemudian saya kirim di IG ataupun saya kirim di status WA, kasih quotes di bawahnya, alhamdulillah hari ini sudah ngaji. Kira-kira ada perasaan kalian, ada perasaan Pak Imam sombong temen ya, saya ngaji baik gak di-upload, ini Pak Imam ngaji di-upload. Ada perasaan kayak gitu nggak biasanya? Ya walaupun sedikit ya ada. Padahal apakah saya mesti riya pamer? Apakah semua amal baik, semua ibadah yang di-upload ya, yang ditunjukkan kepada orang lain itu semuanya termasuk pamer? Yo, termasuk bukan? Termasuk bukan? Tergantung niatnya. Kalau saya niatnya itu untuk memotivasi kalian, saya menunjukkan ibadah saya, tapi tujuannya untuk berdakwah kepada kalian, mengingatkan kalian, maka boleh, ya boleh. Tetapi kalau niatnya untuk dipuji kalian, nah ini yang tidak boleh. Nah yang tahu niat seseorang itu dirinya sendiri atau orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus latihan ya. Kita harus selalu memiliki sifat husnudzon pada orang lain ya, agar kita terhindar dari perilaku yang benar. Nah, kemudian saya ada video sedikit ya. Ada video sedikit nih kaitannya dengan materi yang akan kita bahas.
AUX mode. Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan belajar mengenai foya-foya, rea, soman, takabur, dan hasad di era digital. Yang akan kita bahas pertama adalah foya-foya. Buka e-commerce, kemudian scroll. Kita memang selalu merasa ini nggak butuh sih, tapi ujung-ujungnya adalah Check out. Packet. foya-foya adalah menghabiskan uang untuk barang yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya adalah ria dan soman. Pas kita baca Al-Quran nggak pernah lupa difoto dulu. Setelah itu cari caption yang menarik. Nggak pernah lupa diposting dulu di story. Apa sih yang diharapkan dari postingan story? Di antaranya ya ujian. Itu yang dinamakan ria dan soman, melakukan sesuatu untuk pujian. Selanjutnya adalah takabur. Kita sering merasa sayang banget gak sih banyak foto yang cuma digalerin doang. Sejak saat itu kamu memilih untuk upload segala yang ada di galeri kamu dengan caption yang kurang lebih kayak gini. Kalau zaman sekarang sering disebut flexing. Sifat ini disebut takabur atau sombong. Dan yang terakhir adalah hasad. Hasad itu ketika kamu lihat temanmu dapat apa yang dia pengen, tapi kamu gak suka, kemudian pujian, komen yang buruk, dan tidak suka dengan apa yang sudah diraih oleh orang lain. Sekian video ini, sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye. Tahu ya? Ya, insya Allah ada satu lagi. Orang yang ibadahnya diketahui orang banyak berarti dia riak, belum tentu. Orang yang ibadahnya diam-diam aja dan ikhlas, belum tentu juga. Terus gimana kita membedakannya? Kita nggak bisa membedakan orang lain. Kita nggak bisa mengetahui niat orang lain. Yang kita hanya bisa membedakan diri kita, ikhlas atau riak. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya kata ulama, jika ibadah kita saat dilihat orang atau tidak dilihat orang itu sama baiknya, berarti kita termasuk orang yang ikhlas walaupun ibadah kita diketahui oleh seluruh penduduk bumi. Tapi kalau ibadah kita ketika dilihat orang dengan ketika tidak dilihat orang beda, ketika nggak dilihat orang asal-asalan, pas dilihat orang diposting di sosial media, di broadcast di grup WhatsApp, jadi sempurna bacaan tilawahnya, sedekahnya, zikirnya, berarti kita termasuk orang yang ria walaupun yang tahu cuma satu orang, yaitu pasangan kita. Ya, itu ya. Jadi kalau foya-foya, ya saya ulas sedikit ya. Foya-foya itu apa ya artinya? Mengajukan uang untuk keperluan yang tidak penting atau tidak jelas ya, tidak penting. Kalau misalkan saya punya uang nih, ya, saya sumbang untuk masjid dalam jumlah yang sangat banyak, saya termasuk foya-foya nggak? Enggak. Saya bukan foya-foya ya. Itu namanya apa? Sedekah. Sedekah, benar. Oke. Terus lagi saya tanya, dalam Islam orang yang foya-foya itu bisa dikatakan sebagai orang yang boros ya. Orang yang boros. Boros itu temannya siapa? Jangan lihat saya kayak gitu.
namanya saya ya, jadi orang yang bersikap boros itu adalah temannya setan. Boros dalam bahasa Arabnya ada yang tahu? Boros itu dalam bahasa Arabnya takdir. Oke, kalau berlebih-lebihan ya, ingat-ingat ya. Boros dalam bahasa Arabnya apa? Takdir. Berlebih-lebihan israf. Ya, israf. Kalau israf itu berlebih-lebihan, kalau takdir itu adalah berlaku boros. Dan larangannya tadi adalah ketika seseorang itu berlaku boros ya, innal mubadziri nakanu ikhwana syayatin ya. Barang siapa engkau berlaku boros ya, maka engkau termasuk saudara atau temannya setan. Tapi kalau bilang setan kelihatannya seperti saya ya, kelihatannya nunduk ya. Itu tentang boya-boya ya. Kemudian saya ulas sedikit lagi. Kemudian yang kedua, ria. Setelah boya-boya, ria ya. Ria itu apa ria? Ya, ria adalah apa? Pamer ya. Bedanya ria sama sum'ah. Ria itu pamer ya. Kalau sum'ah juga artinya pamer maksudnya. Ria ya artinya pamer, sum'ah juga artinya pamer. Cuma bedanya kalau ria itu pamernya dengan cara apa? Memperlihatkan sini. Memperlihatkan. Sedangkan sum'ah pamernya dengan cara apa? Ya, memberi kabar atau menceritakan ya. Menceritakan. Untuk dapat pujian ya. Ini juga untuk dapat pujian. Misal saya cerita gini. Tadi pagi pada tahajud enggak? Enggak ya. Kalian kemarin nyontoh saya ya. Tadi pagi saya udah bangun jam 3 nih, saya udah tahajud tadi pagi. Nah, saya termasuk kalau tujuannya untuk agar kalian itu muji saya, itu ternyata Pak Imam soleh juga ya, rajin juga ya ibadahnya, pagi-pagi udah bangun sholat tahajud. Berarti saya termasuk ria atau sum'ah? Kenapa? Karena saya pamernya dengan cara menceritakan. Nah, kalau ria itu pamernya dengan cara menunjukkan ya. Saya sengaja lah mau sholat duha setiap hari, tapi tujuannya agar dipuji sama teman. Itu namanya ria atau sum'ah? Ria. Bisa bedain? Tapi kalau niat saya tadi pagi sholat tahajud, enggak ya. Saya alhamdulillah sholat tahajud sudah kalian kalau bisa melakukan tahajud ya, biar kita ditolong oleh Allah misalnya gitu. Tapi tujuan saya bukan untuk meraih pujian dari kalian. Itu boleh atau nggak boleh? Boleh. Dapat dosa, dapat pahala. Kalian share ya kata-kata motivasi ya, ataupun share perilaku ibadah kalian ke Instagram ataupun ke status WA. Tapi tujuannya untuk mengingatkan teman-teman. Itu dapat dosa atau dapat pahala kan? Paham, ini paham ya? Selanjutnya berkaitan dengan ria, sum'ah juga ya. Nah, ria itu termasuk perbuatan syirik kecil ya. Ria itu termasuk perbuatan syirik kecil atau sering diistilahkan dengan syirik kofi ya. Ada syirik kofi. Ria itu ini ya, pamer ya. Ini termasuk syirik kofi. Syirik kofi itu apa? Syirik yang tersembunyi ya. Syirik yang tersembunyi. Ya, jadi syirik kofi itu syirik yang. Syirik itu apa sih? Syirik enggak? Menyekutukan Allah. Jadi kalau orang mau berbuat syirik itu sama aja orang itu menyekutukan Allah. Nah, kenapa kok orang yang pamer itu bisa termasuk orang yang menyekutukan Allah? Walaupun itu tersembunyi, walaupun itu sangat kecil ya. Ya, kenapa kok termasuk syirik? Orang yang merasa
walaupun itu kecil, menyekutukan Allah tapi kecil. Karena perbuatan tersebut tidak disukai Allah, atau karena perbuatan tersebut seolah-olah kita itu menafikan Allah. Kita nggak menganggap Allah. Kalau orang merasa pamer itu biasanya orang itu memilih, misal ya, saya melakukan kebaikan nih, saya melakukan ibadah ya, kemudian saya pamerkan kepada kalian. Kira-kira ada rasa di sini, ada rasa saya kok bisa kayak gitu ya, saya kok hebat juga ya. Ada perasaan kayak gitu nggak terbesit biasanya? Kalau kita inginnya dipuji orang, perasaan itu tuh muncul. Itu yang disebut dengan perasaan ujub ya. Perasaan ujub. Jadi pamer ya. Pamer itu nanti akan menghasilkan, kalau diterus-teruskan ya, menjadi ujub. Ya. Menjadi sifat ujub. Nah, kalau orang sudah pamer, sudah ujub, maka merasa dirinya itu hebat. Dan kalau diterus-teruskan merasa hebat, itu disebut sebagai apa? Depannya S. Nah, sombong. Ya. Jadi kalau orang kok pamer, nanti lambat laun akan ujub. Dan yang paling parah adalah sombong. Orang yang kayak gitu itu adalah orang yang menafikan adanya Allah, menganggap dirinya itu hebat. Makanya Allah itu diduakan. Diduakan dengan siapa? Dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah sangat membenci orang-orang yang bersikap seperti itu. Ya, oleh karena itu ayo kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng hindari perilaku. Paham ya? Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya sedikit lagi bahwa orang yang memiliki sifat ujub ya, apakah sama dengan orang yang memiliki rasa percaya diri? Sama beda. Ujub itu merasa bangga ya. Kalau percaya diri itu merasa dirinya bisa. Ya. Orang yang bangga dengan dirinya itu apakah itu sama dengan orang yang percaya diri? Sama beda. Beda ya. Bedanya di kalau ujub ataupun sombong ya, ataupun pamer itu merasa dirinya lebih baik atau sama dengan orang lain? Merasa lebih baik. Kalau percaya diri itu kalian merasa dirinya lebih baik atau sama-sama setara dengan orang lain? Nah, sama-sama setara. Jadi kalau konsep percaya diri itu nggak boleh merendahkan orang lain ya. Misalkan orang lain bisa, saya juga mestinya bisa. Ya, orang lain diciptakan oleh Allah, saya juga sama-sama diciptakan oleh Allah. Ya. Orang lain punya kelebihan, orang lain juga punya kekurangan sama dengan saya. Saya juga punya kelebihan dan saya juga punya kekurangan. Jadi nggak perlu saya minderkan. Jadi yang penting saya percaya diri aja, ya nggak usah minder. Jadi bisa bedain ya. Kalau sombong ataupun ujub itu, ya saya bisa, orang lain berarti nggak bisa, gitu. Oh saya hebat ya, orang lain berarti hebatnya lebih kurang dari saya, gitu. Menganggap remeh orang lain itu nggak boleh. Berarti kalau percaya diri boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ujub tidak boleh ya, ujub karena sombong. Nah itu kaitannya dengan apa namanya? Tadi ya, koya-koya, dia semua takabur. Nah kalau takabur artinya sombong ya. Takabur itu artinya sombong. Ada makhluknya Allah yang sangat sombong. Siapa itu? Ya, nenek moyangnya setan. Iblis ya, itu bahasa bebas juga ya. Tapi yang paling ini adalah iblis. Kemudian orang kebalikan dari sifat takabur, sifat apa? Sifat kebalikan dari sifat takabur adalah sifat rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Arabnya apa? Yang tahu? Apa, Mas? Tahu. Ingat-ingat ya. Jadi perilaku sombong itu namanya takabur. Kebalikannya adalah tawadu atau rendah hati. Nah, yang terakhir yaitu hasad ya. Yang terakhir adalah hasad. Hasad itu apa? Hasad itu apa? Dia tahu nggak hasad itu apa? Hasad itu dengki. Bedanya
hasad, dengki sama iri. Kalau hasad sama dengan dengki. Kalau iri, tahu iri nggak? Iri tahu ya. Kalau dengki, bedanya contoh ya. Misalkan si kelasnya dengki tidak suka, kalau iri hanya ikut pengen aja ya, tapi nggak ada perasaan benci ya. Oke, jadi misalkan ya Mas Mufid itu HP-nya baru ya, misalkan HP iPhone ya. Saya misalnya gini, HP-nya aneh ya, HP-nya iPhone. Aku kepengen dong, gue HP kayak gue. Itu termasuk perbuatan hasad atau iri? Ya mama ya, saya ulangi ya. Mas Mufid tuh HP-nya baru, saya kepengen HP-nya iPhone loh, bagus banget. Saya kepengen loh punya HP kayak gitu. Itu hasad, iri atau hasad? Benar. Kalau hasad contoh itu, HP-nya Mas Mufid baru ya. Kapanannya kalau Mufid lagi istirahat mau tak senggol lah biar satu habis gitu. itu hasad namanya. Bisa bedain? Kalau iri hanya kepengen saja, kalau hasad itu benci dan kepengen menjatuhkan orang tersebut ya, agar kenikmatan tersebut tidak lama-lama berada di orang tersebut ya. Jadi pokoknya kalau hasad iri itu kepengen saja, kalau hasad itu berarti ingin menjatuhkan orang yang tidak gitu ya. Itu gambaran umumnya ya. Ada yang ditanyakan nggak setelah kalian baca, setelah kalian melihat, setelah saya sampaikan secara umum ya gambaran tentang materi ini, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau ada boleh. Satu pertanyaan dulu. Ada nggak? Atau ya gimana? Makrifat dulu ya? Ya gimana? Oke, pertanyaannya adalah setiap orang kan punya sifat takabur ya. Takabur apa tadi? Sombong. Kalian punya nggak perasaan itu? Walaupun sedikit ada ya? Ada. Nah caranya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita itu dijauhkan dari sifat takabur atau sombong, agar kita itu tidak memiliki sifat tercela tersebut. Kalau kalian pernah dengar itu ya, ilmu padi ya. Ilmu padi tahu nggak? Ya semakin berisi semakin merunduk. Jadi kita itu agar kita itu tidak sombong ya, yang pertama adalah kita isi hidup kita dengan apa? Dengan ilmu dan juga dengan keimanan. Kenapa? Kalau hanya ilmu saja yang kita isi, maka banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar, tapi perbuatannya sombong. Ada nggak? Ada ya, banyak yang bahkan tidak hanya sombong saja, tapi malah merugikan orang lain. Nah, tapi kalau ilmunya kita tambah, keimanannya kita juga tambah, maka insya Allah kita itu akan menjadi orang yang semakin berisi itu semakin beruntung. Ya. Ada sedikit kisah. Ada sebuah ulama besar ya. Ulama besar ini, kalau yang namanya ulama besar biasanya kan didatangi oleh orang untuk konsultasi ya. Nah, ulama ini karena sering kedatangan orang mau konsultasi, dan ternyata setelah dikasih solusi oleh ulama tersebut ya, itu banyak yang berhasil. Karena seperti itu, di dalam hatinya itu terbesit rasa sombong, terbesit rasa ujub juga di dalam hatinya. Saya kok hebat ya, saya bisa bisa nolongin orang kayak gitu ya. Nah, seketika ulama tersebut langsung istighfar yang banyak. Kemudian beliau itu juga melakukan apa namanya itu, dilarang di dekat rumahnya itu ada masjid. Nah, dia itu jadi kayak marbot, ngusuki apa namanya? Ngusuki WC ya, ngusuki tempat mandi.
nyapu, ngepel. Akhirnya ditanya oleh penduduk yang ada di sekitar situ, wahai Syekh, kenapa engkau kok melakukan hal seperti itu, gitu ya? Yang mana orang menganggap kan perbuatan kayak gitu perbuatan yang rendah ya, ngepel, masuki WC gitu ya. Nah, jawaban ulama tersebut adalah, saya melakukan perbuatan seperti ini untuk mengikis rasa sombong yang terlintas dalam benak saya. Jadi dengan cara saya bersih WC, saya jadi teringat bahwa saya itu pada hakikatnya juga manusia biasa yang sangat rendah, ya, sama dengan orang yang lain. Sedikit ya, Mbak. Jadi intinya adalah ketika kita itu memiliki ada perasaan sombong dalam diri kita, harus segera kita lawan. Dengan cara apa? Dengan cara beristighfar yang banyak, dengan cara terus menambah ilmu ya, dan juga dengan cara maaf ya, kita memposisikan diri kita itu jangan terlalu di depan. Kayak tadi contohnya. Ya coba kita lakukan hal-hal yang menurut kita dalam tanda kutip rendah ya, tapi justru dengan melakukan itu, insya Allah kita itu akan teringatkan bahwa kita pada hakikatnya adalah manusia biasa, bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Paham ya? Paham ya, Mbak? Paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kalau sudah, saya ingin mengajak kalian berkelompok ya. Nanti yang laki-laki kalian menyebutkan berhitung ya 1 sampai 5 ya, yang laki-laki dulu, nanti setelah itu tinggal yang perempuan. Oh, ada ya. Terus yang perempuan nih dari 1 ke terus 5 ya, ingat ya, 1. Ya silakan menolak dulu ya, sesuai dengan nomornya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan menolak. Ya nanti ya. Ayo, monggo ya. Ayo. Ayo monggo ya.
Kelompok 1 tentang foya-foya saja ya dibahas ya. Kelompok 2 dia, yang kelompok 3 tentang semua, kelompok 4 tentang pengatur, dan kelompok 5 nanti saja.
berlebihan atau melampaui batas adalah siapa yang jawab pertanyaan itu? Ya, pertanyaan itu jawabannya apa? Israf, betul ya? Ya betul. Silakan boleh itu. Kalau yang bukan satu ya. Kalau gambar nanti. Istilah lain dari boros adalah istilah lain dari boros. Ya, jawabannya? Jawabannya taksir. Taksir, betul ya? Ya betul. Boleh duduk kalau selain sifat boros, Allah juga melarang manusia untuk bersikap pelit. Nah, istilah pelit adalah apa? Kikir. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ia termasuk Rasulullah SAW menegaskan bahwa salah satu syarat diterimanya amal adalah doa yang pertama dengan landasan ilmu. Boleh silakan duduk kalau yang selanjutnya sunnah adalah oke betul, silakan duduk. Salah satu ciri seorang memiliki sifat ria dan sunnah adalah siapa yang bertanya? Memperlihatkan ibadah dengan niat agar mendapatkan pujian dari orang lain. Salah satu ciri Memperlihatkan ibadah dengan niat agar mendapatkan pujian dari orang lain. Masya Allah. iya bukan ya mas, bukan ya? Semangat beribadah jika dipuji orang. Ya harusnya Berarti karena ada. nanti yang salah ya. Yang selanjutnya amal ibadah yang dilakukan dengan niat ria ataupun dengan niat sunnah maka ibadahnya tidak diterima. Boleh dulu. Takabur adalah oke betul, silakan duduk. Kebalikan dari sifat takabur, kebalikan dari sifat takabur apa? Tawadhu atau makhluk Allah yang pertama kali memiliki sifat takabur adalah iblis. Iblis betul. Iblis. Iri hati. Iri hati adalah
berarti otomatis karena berpasangan ya, satu pasang salah berarti otomatis dua pasang salah, berarti ada 4 pasang. Ya, yang penting kita sudah tahu ya kesalahannya di mana ya. Tadi sudah kita konfirmasi ya kesalahannya di mana, sudah tahu dan bisa dipahami nggak itu materi-materi tadi? Bisa ya. Jadi berkaitan dengan pengertian, berkaitan dengan dalil ya ataupun larangannya, berkaitan dengan contoh perilaku yang sederhana ya. Insya Allah kalian sudah bisa membedakannya ya semuanya. Sebelum saya akhiri ya, silakan misalkan ada satu anak saja yang berkenan menyimpulkan, boleh. Atau yang tadi yang salah aja ya. Berdiri dulu. Boleh disimpulkan salah satu. Misalkan yang dibantu. Katanya itu boleh ya. Ya, disimpulkan salah satu pembelajaran hari ini adalah pelajaran dari kali ini adalah dia tidak poya-poya. Maka kita harus tidak melakukan hal tersebut. jadi ulangi. Pelajaran pada hari ini kita mempelajari dilarang ya. dilarang melakukan hal seperti poya-poya, takabur, hasad, ria, cuma Agar hidup kita bisa agar hidup kita dunia dan akhirat. Jadi insya Allah itu ya materi yang bisa kita pelajari bersama ya di pertemuan pertama ya di bab 3 ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Danis bahwa kita oleh Allah ya dalam Islam disuruh untuk menjauhi sifat poya-poya, ria, sum'ah, takabur dan juga hasad. Tujuannya apa? Agar kita itu bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, itu kemudian untuk pertemuan yang akan datang ya, silakan kalian nanti pelajari berkaitan dengan cara menghindari ya. Cara menghindari perbuatan poya-poya, ria, sum'ah dan takabur serta manfaat ya, serta manfaat menghindari sifat mazmumah tersebut. Ya, di buku LKS ada, di buku paket ada ya, silakan nanti di rumah kalian pelajari itu. Ada yang ditanyakan terkait pembelajaran hari ini dan juga atau rencana di pertemuan yang akan datang? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada, maka saya meminta ketua kelas ya untuk mengakhiri saya aja nanti saya yang mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama ya. Yuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak ya dari saya dan juga terima kasih banyak pula karena kalian sudah belajar bersama ya di pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan memimpin pembelajaran kali ini banyak kekurangan.
selaku CGP, dan terima kasih kepada Pak Imam selaku mitra dan rekan sejawat dari Makati. Untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang kaitannya dengan kemarin sudah dilaksanakan, ya, sudah dilaksanakan. Tadi dalam Mas Imam sudah melaksanakan rangkaian coaching untuk supervisi akademik, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian sudah melaksanakan juga observasi, dan ini rangkaian terakhirnya adalah percakapan pasca observasi. Oke. Nanti ini masih lagi sebagai CGP untuk melaksanakan coaching ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Kemudian dalam hal ini nanti Pak Agi selaku CGP berperan sebagai coach, dan Mas Imam sebagai rekan sejawatnya dan aku sebagai coaching. Nanti silahkan Mas Adi melaksanakan praktek percakapan pasca observasi ini, yang nanti pun sesuai dengan rubrik itu aspek penilaiannya ada 3 prinsip, Mas, 3 prinsip yang sudah kita pelajari bersama. Nanti monggo Mas Adi itu bisa menunjukkan prinsip-prinsip coaching itu jika kita melaksanakan praktik ini, kemitraan yang setara, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu, ya. Nanti tidak menunda waktu, monggo nanti kita lanjutkan rangkaian yang sudah ini saja waktu yang diberikan kepada Mas Adi untuk melaksanakan proses coaching supervisi akademik pada kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Pak Imam. Untuk hari ini kita lanjutkan, ya, yang kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Pak Imam sudah melakukan pembelajaran di kelas dan sebelumnya juga sudah dilaksanakan coaching pra observasi. Hari ini kita melaksanakan ketemu lagi untuk melaksanakan pasca observasi. Nah, tujuan kita hari ini adalah coaching setelah pembelajaran dari apa yang telah dilakukan bersama kita dari Selasa kemarin. Nah, pertama sehat, alhamdulillah. Untuk pertama kali kemarin Pak Imam, tujuan bisa diulangi lagi tujuan pembelajarannya kemarin apa ya? Tujuan pembelajaran yang kemarin kami uji di kelas 10-6 tepatnya, yaitu dapat memahami larangan foya-foya, ria, sunnah, takabur, dan juga hasad, serta memahami dari larangan tersebut. Kemarin kan tujuan pembelajarannya itu kita larangan foya itu ya asal mulai dari bahasa itu. Nah, kemarin itu kira-kira dari Pak Imam sendiri mengenai tujuan yang Pak Imam inginkan seperti itu sudah seberapa tercapai? Apa saja yang menjadi indikator bahwa siswa itu sudah berhasil dalam tujuan tersebut? Kemudian menjadi indikator keberhasilan yang menurut saya bisa dijadikan acuan saya dalam menilai anak-anak itu, yang pertama dari hasil diskusi itu bisa kami lihat, ya, dari hasil diskusi juga anak-anak sudah mayoritas sudah memenuhi hasil yang saya harapkan. Kemudian dari keaktifan anak-anak ketika di kelas juga saya lihat, menurut saya
sudah cukup memonetisasi. Dan target kemarin seperti yang saya sampaikan kepada Pak Adi, bahwa saya menargetkan dari rentang 0 sampai 10 nih, kemarin saya targetkan 8. Jadi mudah-mudahan sih aslinya begitu. Tapi kalau saya rasakan, insya Allah mendekat. Seandainya kok belum 8 persis, insya Allah mendekati 8. Tujuan berdasarkan saya. Ya, Pak Imam tadi kan menyampaikan bahwa indikator yang diinginkan yaitu mengenai yang kemarin tercapai, yaitu siswa dapat diskusi, kemudian siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dari yang Pak Imam sampaikan juga menyebutkan bahwa rentang antara dari 1 sampai 10 kemarin Pak Imam mengajukan bahwa ada 8 diharapkan untuk bisa sampai ke 8. Kemarin Pak Imam mengatakan bahwa kemungkinan mendapati 8 seperti itu. Nah, seberapa kira-kira dari diskusi dan keaktifan siswa keberhasilannya seperti apa Pak kemarin? Kalau bisa diceritakan. Kalau katanya dengan diskusi, sebenarnya kemarin saya merasa sendiri nih Pak, bahwa ketika para siswa itu melakukan diskusi, mereka sebenarnya sudah aktif. Namun kelemahan saya adalah untuk manajemen waktunya saya masih belum begitu pas sesuai dengan manajemen waktu. Sehingga kemarin pada saat diskusi itu para siswa itu terlihat terburu-buru karena saya saya agak menekankan untuk segera selesai. Karena setelah diskusi masih ada strategi pembelajaran lain yang harus saya berikan kepada ataupun harus dilakukan oleh para siswa. Sehingga ketika diskusi, para siswa sih alhamdulillah bisa mengerjakan dengan baik, ya. Walaupun tadi ya, kalau saya lihat itu terburu-buru karena waktunya sudah saya tidak bisa memberikan alokasi itu terlalu baik. Tadi Pak Imam menyampaikan bahwa diskusi sudah dijalankan, dan pada waktu diskusi anak sudah tidak aktif sebenarnya. Hanya saja memang dari Pak Imam memang sendiri merefleksikan bahwa Pak Imam manajemen waktunya kurang tepat seperti itu. Jadi ada waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang seperti diskusi tadi lebih banyak seperti itu nih. Jadi terus dari tindakan siswa itu sendiri sudah betul dan diskusi yang diharapkan memang sudah terjadi seperti itu. Untuk mengatasinya seperti itu, kira-kira Pak Imam memperbaikinya seperti apa caranya seperti itu Pak? Jadi ini kan berkaitan dengan strategi juga nih Pak. Karena manajemen waktu tadi yang saya ceritakan, saya kurang bisa memberi sesuatu karena ini ada kaitannya dengan strategi yang saya gunakan. Jadi strategi yang saya gunakan itu ada 3 ya. Pertama ada ceramah, kemudian ada diskusi, ada index attachment. Nah, saya itu kelemahan saya kemarin kalau saya merefleksi diri itu saya terlalu lama di ceramahnya, terlalu lama di ceramahnya. Ya, karena saya khawatir anak-anak ini nanti tidak bisa mengerjakan diskusi dan juga tidak bisa mengerjakan yang di situ. Jadi kemarin saya terlalu banyak di ceramahnya. Akhirnya ketika anak-anak itu diskusi, itu saya kan melihat waktunya sudah mulai mepet, sementara saya masih harus melaksanakan indikasinya, dan itu juga menurut saya sangat penting ya untuk mengukur kemampuan siswa juga, sehingga di diskusi itu saya agak dekat. Kemarin Pak Imam melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah, kemudian ada diskusi dan yang kartu indeks itu ya. Nah, Pak Imam menyampaikan bahwa di sini Pak Imam sendiri terlalu banyak ceramah, terus dan diskusi dan penggunaan indeks kartunya itu kurang seperti itu.
Jadi untuk rencananya seperti itu, dan untuk kemarin rencana yang untuk memperbaiki hal tersebut bagaimana Pak menurut Pak Imam? Nah, untuk memperbaikinya, karena saya merasa seperti itu nih Pak. Dan ini di kelas yang pertama, yang saya pakai metode itu. Nah, ini saya berusaha merefleksi itu dan saya pakai di kelas berikutnya. Bahkan di kelas yang tadi itu juga saya masih memakai apa namanya alur modul yang kemarin saya sampaikan tadi. Cara solusi saya adalah saya ceramahnya sedikit sekali, jadi hanya di pengantar saja. Jadi ketika di pengantar saya hanya pengantar saja, kemudian ada video pendek itu sedikit saya sampaikan. Kemudian setelah itu anak saya bagi per kelompok dengan masing-masing subtema masing-masing. Jadi temanya ada lima, Ria. Pertama adalah Ramfoya, ada Ria, Suma, Kak Abu dan Hasan. Tapi untuk Ria sama Suma itu kan hampir sama, itu terjadikan satu. Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok, kemudian perpaduan dari 4 kelompok itu presentasi. Nah setelah itu ada tanya jawab tuh ya, ada tanya jawab dengan teman-teman yang lainnya kalau ada yang bingung. Dan disitulah saya menambahi materi yang saya kira itu masih kurang. Karena apa? Nanti kan anak harus mengerjakan itu yang indeks itu ya. Nah, jadi yang kiranya ada soal di indeks kok belum tersampaikan oleh anak-anak pada saat diskusi ya. Saya kasih tambahan situ. Tujuannya biar semua soal yang ada di indeks itu sudah tersampaikan semua. Jadi aku sendiri malah sudah melakukan perbaikan di situ. Setelah observasi kemarin sudah melaksanakan perbaikan dari yang kemarin menggunakan ceramah itu memang masih metodenya masih sama ya, masih sama diskusi dan masih sama. Kemudian dari kelas yang selanjutnya di Pak Imam sendiri sudah mempraktekkan bahwa ceramahnya lebih sedikit, kemudian siswa diberi kelompok, dijadikan kelompok dan diberikan tema-tema yang kemarin dilakukan ceramah oleh Pak Imam, dan di dalam kelompok itu diskusi dengan tema-tema tertentu yang sudah ditentukan oleh Pak Imam dari kemarin. Kemudian untuk hasilnya bagaimana Pak untuk yang sudah Nah, kaitannya dengan setelah saya merefleksi ini Pak, kemudian saya coba saya terapkan di kelas berikutnya, dan ada sekitar sudah 3 kelas atau 4 kelas ini yang sudah saya praktekkan itu, dan alhamdulillah hasilnya menurut saya itu lebih efektif banget. Saya tidak terburu-buru gitu ya. Saya tidak terlalu terburu-buru. Kemudian anak juga saya lihat juga lebih santai menjalani itu proses pembelajaran tersebut karena waktunya mungkin lebih termanage dengan baik dan hasilnya pun saya rasa lebih baik daripada yang pertama yang ya bagus malah hasilnya ya Pak. Tadi hasil yang Pak Imam katakan itu malah justru dari siswa sendiri dan dari siswa juga tidak terburu-buru ketika diskusi dan pembelajaran, dan anak juga lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk hal demikian seperti itu, untuk mendukung Pak Imam untuk bisa melakukan pembelajaran yang efektif seperti itu, nantinya Pak Imam tindak lanjut dari kegiatan ini akan seperti apa? Setelah pembelajaran ini sudah dilaksanakan, kita jelas yang pertama tindak lanjutnya dari saya berusaha refleksi diri dulu ya Pak. Maksudnya saya kekurangan saya itu di bagian mana saja. Saya berusaha refleksikan itu, kemudian kelebihannya juga di bagian mana, dan itu berusaha saya pertahankan. Syukur akan saya tingkatkan lagi. Begitu juga dengan refleksi dari siswa ini juga belum saya laksanakan. Jadi rencana saya juga ingin adanya refleksi dari siswa, seperti apa tanggapan siswa dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Apakah siswa itu yang pertama, apakah mereka mudah dalam menangkap materi ataupun tujuan pembelajaran yang saya sampaikan, kaitannya dengan kemudahan penyerapan materi itu ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan anak itu merasa senang, merasa nyaman atau tidak belajar dengan cara-cara seperti itu.
Jangan anak-anak itu merasa merasa berat atau merasa yang enggak merasa selama terbebani atau bagaimana, kan saya belum tahu, karena saya belum melaksanakan refleksi yang kayak gini. Saya baru mengira-ngira ya dari keaktifan siswa, dari cara komunikasi anak-anak ya, saya baru menangkapnya itu. Tapi refleksi yang secara tertulis dari siswa saya tuh, dan saya kepingin itu juga saya laksanakan. Berarti dari rencana tindak lanjut yang akan melakukan yaitu merefleksikan dari refleksi diri, terus refleksi diri dan membangun kembali, terus dari siswa itu sendiri juga perlu direfleksikan, dan bukan balik dari siswa juga perlu dibalik keefektifan apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak, seperti itu. Ada satu lagi dari Pak Adi juga, karena lagi kemarin melihat juga, observasi saya juga, apalagi Pak Adi sudah banyak belajar tentang pembelajaran. Terusnya saya juga nanti butuh masukan dari Pak Adi. Ya, kira-kira dari Pak Imam sendiri bagaimana perasaannya dari coaching seperti ini, Pak? Coaching sekarang kemarin terus diobservasi, terus kemudian sekarang perasaannya sebenarnya kalau campur aduk ya. Ada rasa senangnya karena apa? Dari kegiatan ini jelas saya jadi belajar lagi ya Pak, belajar lagi, karena ya kita sudah tahu gitu bahwa belajar di agama gitu, bahwa belajar itu tidak hanya untuk anak-anak gitu, tapi belajar itu sepanjang hidup itu kita harus belajar. Jadi saya sebenarnya alhamdulillah dengan adanya seperti ini saya jadi belajar lagi untuk khususnya adalah agar kualitas pembelajaran saya itu lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Itu yang pertama ya, rasa sebenarnya. Rasa yang lain-lainnya ya jelas saja ya, saya harus memikirkan perangkat jelas yang namanya di supervisi harus perangkatnya harus direvisi lagi yang harusnya sudah ada, tapi kan biasanya belum begitu maksimal. Kami berusaha maksimalkan lagi. Kemudian saya juga belajar lebih banyak lagi agar agar secara administrasi juga lebih baik lagi, termasuk juga yang namanya dilihat sama nggak dilihat ya, tetap ada rasa deg-degannya juga ya. Kebetulan kemarin juga sempat sakit juga, tapi insya Allah ini sempat sakitnya bukan karena mau diobservasi, bukan, tapi karena cuaca lah, mudah-mudahan sih karena cuaca. Jadi rasanya sama, tapi rasa yang paling menonjol ya yang saya rasakan itu ada rasa senang, bahwa saya alhamdulillah bisa belajar lebih ini lagi, belajar jadi saya bisa belajar lebih dari lagi. Terima kasih Pak Imam, saya juga merasa senang karena bisa berbagi pengalaman dengan Pak Imam juga, dan Pak Imam menyampaikan bahwa perasaannya pertama senang, dan kemudian karena bisa belajar lagi seperti itu tadi. Terus yang kedua adalah Pak Imam bisa merevisi kembali perangkat pembelajarannya, sehingga nanti pembelajarannya bisa lebih baik, entah itu dilihat oleh guru lain ataupun tidak. Oke. Ya, demikian Pak Imam untuk sesi coaching kali ini. Selamat atas keberhasilannya dalam pembelajaran, dan semoga pembelajarannya Pak Imam melaksanakan nanti selanjutnya bisa lebih baik dari yang kemarin di supervisi, dan semoga Pak Imam bisa sukses untuk depannya. Terima kasih Pak Imam. Oke, luar biasa nih. Bosnya lebih lagi. Jadi tadi dari proses coaching yang sudah dilakukan Mas Eki dan Mas Imam ini luar biasa mengalirnya ya. Luar biasa mengalirnya dari Pak Agi selaku coach itu bisa betul-betul menggali potensinya Mas Imam. Tadi ditanyakan dari saya, dari pra, dari observasinya,
kemudian yang disampaikan solusi-solusi yang muncul dari Mas Imam sendiri. Jadi itu tadi lagi juga sudah terposisi sebagai coach yang baik dari informasi yang banyak dari Mas, kemudian ini juga sudah menyampaikan solusi-solusi sendiri. Sangat luar biasa, ini sangat cair. Apa yang diinginkan dari proses coaching supervisi akademik ini dari disampaikan Mas Imam ada campuran. sedikit apa namanya sedikit banyak ada ini berbeda tadi. Apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita nantinya, dan coaching yang seperti ini yang tidak membuat kita takut ketika mau disupervisi, itu bisa berlanjut dan terus bisa dilaksanakan di sekolah. Oke, mudah-mudahan ini menjadi perbaikan kita semua. Mari kita akhiri sesi coaching ini dengan alhamdulillah. Sekian sesi untuk coaching supervisi pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.